Halo semua, perkenalkan nama saya Juliana Dadiara, NIM 202148052. Di dalam video ini saya akan membahas tentang resume materi perkuliahan selama semester 1 mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja ke materinya. Bab 1, Perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. A. Manusia menurut ajaran Kristen. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah dan bukan hasil dari evolusi. B. Hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab. Dalam Kejadian 1 ayat 36 mengatakan bahwa baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Kedua, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang ketiga, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama untuk saling melengkapi. Yang berikut, manusia diciptakan sebagai mandataris Allah. Yang berikut, manusia diciptakan dengan memiliki unsur badani dan rohani. Yang terakhir, manusia diciptakan dalam kebebasan dan keterbatasan. C. Tanggung jawab manusia. Secara teologis, tanggung adalah beban atau pikulan, sedangkan jawab adalah respon atau reaksi terhadap beban atau pikulan. Jadi, tanggung jawab adalah tanggungan yang harus dijawab seumur hidup dan jawaban yang harus ditanggung seumur hidup. Bentuk-bentuk tanggung jawab manusia yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab terhadap sesama, tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, negara, alam, Tuhan, dan gereja. Yang berikut bab 2, Perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Yang akan kita lihat pertama yaitu pengertian agama. Yang pertama, pengertian agama secara etimologis. Istilah agama diambil dari dua kata, yaitu a berarti tidak dan gamma berarti kacau. Jadi, agama berarti tidak kacau, sebab agama mengatur hubungan manusia agar tidak kacau. Yang kedua, pengertian agama secara sosiologi. Agama adalah sistem sosial yang dibuat oleh penganutnya, yang berporos pada kekuatan-kekuatan supranatural. Yang ketiga, pengertian agama secara antropologis. Agama adalah produk manusia. Manusia menciptakan agama karena memiliki kepentingan dengan agama. Supaya melalui agama, manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Yang berikut, pengertian agama secara psikologis. Agama merupakan suatu ilusi manusia yang tidak berdaya menghadapi realita hidup yang sangat sulit. Yang kelima, pengertian agama secara teologis. Menurut Calvin, dalam diri manusia selalu ada kerinduan untuk menjadi mirip dengan Allah. Kerinduan itu dinamakan semen religions atau sensus divinitas atau dasar keagamaan secara Latin, kemudian berkembang menjadi agama murni. Semen religions menyebabkan manusia mencari Tuhan. B. Fungsi agama. Yang pertama, fungsi edukatif. Fungsi edukatif agama yaitu agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi penganutnya. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Agama berfungsi untuk mengajarkan dan membimbing penganutnya pada jalan keselamatan.
agama tidak menyelamatkan manusia, tetapi agama menunjuk jalan keselamatan. Yang ketiga, fungsi pendamaian. Melalui agama, seseorang yang berdosa dapat memperoleh kedamaian batin dengan cara mengaku kesalahan dan dosanya dan bertobat dari perbuatan buruknya. Yang keempat, fungsi transformatif. Ajaran agama mengubah kehidupan pribadi seseorang dari yang tidak baik menjadi lebih baik. C. Konsep Allah Tritunggal. Yang pertama, Tuhan sebagai pencipta. Alkitab memulai kesaksian tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Dengan adanya Tuhan sebagai pencipta, kita dapat mengenal sifat Tuhan sebagai pribadi yang maha kuasa. Yang kedua, Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan tentang keselamatan, sebab Dialah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Pengorbanan Yesus membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi dunia, tetapi Ia adalah kasih yang sejati. Yang ketiga, Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Roh Kudus berperan dalam hidup manusia. Tugas Roh Kudus adalah menghibur, mengingat, dan membaharui segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia agar menjadi baru. Roh itu menggerakkan orang percaya untuk tetap melanjutkan kabar sukacita bagi dunia, sambil berjuang untuk mewujudkan kasih, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan kesamaan derajat manusia. Materi yang berikut bab 3 mengenai perspektif Kristiani mengenai moral. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yaitu mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik yang berlaku pada suatu kelompok tertentu. Yang berikut hubungan moral Kristen dengan Alkitab. Yang pertama, moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Yang kedua, moral Kristen adalah perilaku yang harus sesuai dengan firman Allah. Yang ketiga, norma yang menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu perspektif Kristiani mengenai iman Kristen dan iptek. Pengertian iman Kristen. Kata iman dalam bahasa Yunani yaitu emunah, yang artinya percaya. Dan dalam kitab Ulangan menerjemahkan kata emunah adalah kesetiaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, emunah adalah kata pistis yang memiliki arti iman. Berikut beberapa rumusan pengertian iman Kristen. Yang pertama, iman adalah sikap batin terhadap Allah. Yang kedua, iman adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang diakui sebagai penyelamat. Yang ketiga, iman adalah penyerahan diri kepada Allah. Yang keempat, iman adalah hidup karena mengandung kepastian hidup. Dan yang terakhir, iman adalah keberanian untuk hidup berdasarkan janji Tuhan. Yang berikut hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan. Selama abad pertengahan, iman menguasai seluruh aktivitas manusia. Teologi dianggap sebagai ratu ilmu pengetahuan. Jadi teologi merupakan ukuran kebenaran untuk segala hal. Jadi pendapat yang tidak sesuai dianggap sesat. Yang kedua, dominasi ilmu atas iman. Ilmu pengetahuan menempatkan rasio manusia
menjadi pembenar segala-galanya. Ada 4 tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan menurut Ian Barbour. Yang pertama, pertentangan. Pertentangannya adalah ilmu pengetahuan menganut materialisme ilmiah, sedangkan iman menganut literalisme Alkitab. B. Perpisahan. Ilmu pengetahuan dan iman berjalan sendiri-sendiri dengan bidang garapan, cara, dan tujuannya masing-masing tanpa saling mengganggu atau mempedulikan. C. Perbincangan. Ilmu pengetahuan dan iman dapat berdialog satu sama lain untuk saling memperkaya dan memenuhi panggilannya untuk memanusiakan manusia, menjaga kelestarian alam semesta, dan memperkuat iman kepada Allah. D. Perpaduan. Ada 3 versi integration, yaitu yang pertama teologi natural atau almiah, yaitu eksistensi Allah dapat disimpulkan dari bukti-bukti rancangan dalam alam. Yang kedua, teologi tentang alam. Sumber utama teologi terletak di luar ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, sintea sistematik. Baik ilmu pengetahuan maupun agama menyumbang untuk pengembangan dari suatu metafisik yang inklusif seperti dalam filsafat proses. 3 tipologi manusia terhadap teknologi. Yang pertama, teknologi sebagai pembebas, teknologi sebagai ancaman, dan teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Pandangan iman Kristen terhadap iptek. Yang pertama, iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya manusia dapat menunjukkan panggilan untuk mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Yang kedua, iptek adalah pemberian Tuhan. Iptek adalah karunia ilahi. Allah merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan. Bab kelima, perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadapan. Masyarakat majemuk yang berkeadapan adalah suatu masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan maupun kulturalnya, di mana dalam hidup bersama, setiap orang atau kelompok masyarakat saling menunjukkan akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi berdasarkan norma-norma yang berlaku. A. Faktor-faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadapan. Yang pertama, kebijakan politik. Yang kedua, eksklusivisme dan fundamentalisme agama. Yang ketiga, identitas primordialisme. Yang keempat, kemiskinan. Dan yang terakhir, irasionalisme. Fungsi lembaga keluarga dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadapan yaitu memberikan pedoman kepada anggota keluarga mengenai mereka bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat. Bab 6, perspektif Kristiani mengenai budaya. A. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang akan kita lihat pertama yaitu pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang berarti budi. Sesuatu yang berpangkal pada manusia sebagai wujud ekspresif insani kemanusiaannya. Menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804, manusia harus sanggup atau berani berpikir sendiri. B. Budaya kerja sebagai salah satu panggilan kerja manusia. Manusia adalah seorang pekerja. Jadi, setiap orang yang terpanggil untuk bekerja. Seseorang yang tidak mau bekerja berarti tidak mengasihi diri sendiri, sesama, dan Tuhan.
Panggilan manusia untuk bekerja tidak boleh dipandang sebagai kutukan Allah. Kerja harus dipahami sebagai usaha pelayanan kepada Allah dan sesama manusia. Bab 7, perspektif Kristiani mengenai politik. A. Pengertian politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis dan politea. Polis berarti benteng, kota, negara tertentu, misalnya seperti demokrasi, kesatuan, dan lain-lain. Sedangkan politea berarti penduduk atau warga negara, hak warga negara, dan kewarganegaraan, tata negara, dan bentuk pemerintahan. B. Visi Kristiani mengenai politik. Visi Kristiani mengenai politik dan keterlibatan orang Kristen di dalamnya dapat dilihat pada hidup dan perjuangan Yesus. Yesus menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk berpolitik di dalam menyikapi berbagai persoalan di dalam masyarakat. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan pengakuan politis terhadap tokoh Yesus dalam gereja. Yesus bukanlah seorang politisi dalam arti formal, tetapi ia tidak memegang kekuasaan apapun dalam struktur pemerintahan Romawi dan Yahudi. Manakah dari Yesus yang disebut politik? Yesus dalam pelayanan berhadapan dengan realitas masyarakat yang termarginal, tertindas, terbelenggu karena dibodohi oleh elit kekuasaan. Lalu Yesus melakukan tindakan-tindakan pembelaan dan pemulihan atas hak-hak mereka. Yang kedua, tindakan inilah yang memiliki dampak sosial politik bagi masyarakat. Visi dan ideologi politik Yesus diarahkan kepada pembebasan manusia. Jadi, politik tidak ditempatkan sebagai cara untuk berkuasa, tetapi dijadikan sarana untuk melayani masyarakat. Berikut yang harus diteladani. Yesus memiliki komitmen untuk membela kehidupan rakyat kecil. Kedua, kekuasaan yang dimiliki Yesus dipakai untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Berikut, kekuasaan digunakan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, tekanan, ketakutan, ketidakberdayaan, kemiskinan, keterbelakangan, dan lain-lain. Bentuk tanggung jawab umat Kristen. Umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik. Tanggung jawab mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat yang setara maknanya dengan pembebasan atau pemerdekaan. Dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap esensi politik sebagai usaha bersama untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap berbagai macam penderitaan yang dialami masyarakat, berupaya untuk mendatangkan shalom Allah. Yang berikut, bab 8, perspektif Kristiani mengenai hukum. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur cara manusia memenuhi kepentingannya itu. Hukum sebagai penguasa, jadi setiap orang harus tunduk kepada hukum tanpa terkecuali. Yang kedua, pandangan iman Kristen mengenai hukum. Tuhan adalah pusat dari sumber dari segala yang baik. Tuhan adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Karena itu, tanggung jawab manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Berikut, kehendak Tuhan dinyatakan dalam hukum-Nya,
perintahnya, dan kaidahnya. Orang Kristen dimintakan untuk melalui hidup yang tidak bertentangan dengan kehendaknya. Yang ketiga, pandangan iman Kristen mengenai hukum. Umat Kristen harus menjalankan apa yang tertulis dalam hukum Tuhan. Tidak dapat ditawar-tawar lagi karena ia bersifat konstan dan abadi. Ada 3 hal yang berhubungan dengan hukum Tuhan. Yang pertama, manusia berdosa dan dibaharui. Manusia membutuhkan hukum untuk membatasi kebebasannya. Yang kedua, hukum Taurat sebagai pedoman dan pengajaran. Yang ketiga, hukum kasih. Yang berikut kerukunan hidup antar umat beragama. 1. Makna kerukunan hidup antar umat beragama. Kenyataan pluralitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia merupakan keunikan dan kekayaan yang patut disyukuri. Hidup bersama dalam konteks masyarakat seperti ini membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi dengan keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Yang kedua, peluang dan kendala menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Yang akan kita bahas pertama yaitu peluang. Peluang yang baik untuk menciptakan kerukunan hidup adalah mengembangkan sikap pluralisme. Pluralisme adalah sikap menerima, menghargai, dan memandang agama lain sebagai yang baik dan benar. Pandangan seperti ini dapat memberikan ruang bagi umat beragama untuk membina hubungan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Yang berikut kendala. Yang pertama, eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sikap yang mengagungkan kebenaran dan kemutlakan agama sendiri dan tidak mengakui keberadaan agama lain di luar agama yang dianutnya. Yang kedua, inklusivisme adalah sikap yang dapat menghargai dan memahami agama lain dengan eksistensinya, tetapi tetap memandang agamanya sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yang berikut, fundamentalisme agama adalah suatu sikap hidup beragama yang militan, yang juga tidak mengkehendaki ideologi-ideologi lain hidup di sampingnya karena nilai-nilai kebenaran hanya ada pada dirinya. Yang terakhir, politisasi agama. Agama seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dilakukan dengan melempar isu kepada pemeluk agama sehingga menimbulkan emosi. Akibatnya terjadi permusuhan, konflik, dan kekerasan antar umat beragama. Manfaat dari keseluruhan materi. Yang pertama, manfaatnya yaitu saya dapat memahami bahwa betapa berharganya saya di mata Tuhan dan apa tujuan Tuhan menciptakan saya. Yang kedua, saya dapat memahami pentingnya agama bagi kehidupan saya. Yang ketiga, saya dapat memahami cara pengolahan iptek dengan baik. Yang keempat, saya dapat belajar menjadi seorang imam Kristen yang memiliki budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab. Saya juga dapat belajar menjadi seorang imam Kristen yang memiliki moral yang baik, hidup rukun, dan menghargai sesama. Dan yang terakhir, saya dapat mengerti bahwa sebagai iman Kristen yang berpolitik harus menjadikan Tuhan sebagai teladan dan menaati hukum. Mungkin sekian dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.